Perkenalkan, nama saya Christopher Elmo, biasa dipanggil Elmo dengan NIM 251 dengan NIM 2510911310042. Izin. Ya, halo guys, kita di Bank Chicken Indonesia ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mirza Arfadias Ahab dengan NIM 251 Halo guys, perkenalin nama gue Muhammad Taufan Nafis dengan NIM 2510911210025. Halo, perkenalkan nama saya Fal Algarfiansyah dengan NIM 2510911210052. Halo semua, perkenalkan nama aku Adi Bayu Fadil Ahmad dengan NIM 2510911320041. Halo semua, perkenalkan nama aku Fania Rajani Syifia dengan NIM 2510911320031. Halo semuanya, aku Farha Akila dengan NIM 2510911220061. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nabila Ulfa Aziza dengan NIM 251091111200023. Kami dari kelompok Emeritus Acousticus Internus. Ya mas. Ini mau dipegang Mas, Bang, atau Bapak? Mas aja ya Mas. Sebelumnya Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa baru angkatan 2025 dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini kami ada tugas buat menyampaikan SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, di sini kami akan menyampaikan presentasi mading kami gitu. Perkenalkan sebelumnya, saya Adi Bayu Fadil Ahmad. Jadi di sini itu ada 5 poin yang kami ambil. Sebenarnya SDGs ini sendiri merupakan visi dan misi dari PBB. PBB itu kan kayak perserikatan bangsa-bangsa yang ada di dunia itu sendiri mas. Jadi ini cuma ada 17. Cuma kami mengambil 5 visi dan misi mereka aja yang mana saat ini isu-isunya lumayan di Kalimantan Selatan. Jadi mas kami mengambil dari 17 poin-poin yang ada di SDGs. Salah satunya itu ada kesetaraan gender. Isu di Kalimantan Selatan ini beberapa ke belakang kalau kita kulik-kulik lagi itu masih membedakan perempuan dan laki-laki. Apa contohnya, perempuan itu sering dipandang kalau kerja di dapur aja, terus habis itu dilarang bekerja dan lain sebagainya, dan juga tidak diperkenankan untuk jadi pemimpin. Sedangkan di sini ada kesempatan yang setara untuk perempuan dan laki-laki. Artinya, seorang perempuan itu juga diperbolehkan untuk menjadi pemimpin apabila memiliki kompetensi yang sesuai. Dan juga perempuan itu tidak hanya bekerja di dapur aja, mereka tuh bisa belajar, bekerja sebagaimana mestinya sama seperti laki-laki. Dan juga sekarang isu-isu di Indonesia itu sendiri, laki-laki itu dipaksa untuk kuat, hanya bekerja saja, tidak boleh memiliki emosi. Sedangkan dengan adanya kesetaraan gender ini mendorong kesetaraan dari sisi emosional, pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Jadi perempuan dan laki-laki ini dari 4 sisi tadi itu dianggap sama tanpa adanya pembeda, dan itu menimbulkan keadilan dari masyarakat ini sendiri dan tidak mengotak-otakan perempuan dan laki-laki mas. Jadi itu poin dari kesetaraan gender itu sendiri. Baik mas, selanjutnya ada clean water and sanitation. Jadi di SDGs ini targetnya adalah air bersih dan sanitasi yang layak buat semuanya. Jadi bukan hanya di suatu negara doang yang memiliki sanitasi dan juga air yang bersih, tapi di seluruh negara itu memiliki air yang bersih dan juga sanitasi. Nah, sebenarnya itu mengupayakan akses air minum yang aman, toilet yang sehat, manajemen limbah yang baik, juga melindungi sumber air dari pencemaran. Nah, kan bisa kita lihat faktanya sekarang negara-negara yang ada di muka bumi ini yang tergabung dalam PBB itu tuh banyak juga yang masih belum memiliki sanitasi yang bersih dan juga air yang bersih. Oleh sebab itu, maka PBB ini membuat goals yaitu clean water and sanitation. Nah, selanjutnya adalah quality education, yaitu pendidikan yang berkualitas. Nah, di sini PBB itu menargetkan bagi setiap anak untuk fokus pada akses pendidikan
yang merata. Jadi nggak hanya di perkotaan saja, tapi masyarakat yang di pedesaan juga mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, yang dimana dapat meningkatkan kualitas guru serta memastikan siswa memiliki keterampilan dasar seperti baca, nulis, dan juga hitung. Karena ini kan dasar banget buat kehidupan. Jadi harapannya nggak cuma masyarakat perkotaan saja yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tapi juga masyarakat yang ada di pelosok atau pedesaan. Ada climate action, jadi itu aksi melawan perubahan iklim, mengajak masyarakat untuk mengurangi emisi. Kita itu mas sekarang itu kalau mas rasa nih, aku mau nanya, perubahan iklim di Banjarmasin ini sendiri dari yang kemarin tuh panasnya panas banget, berubah ke hujan banget. Itu menurut mas dulu tuh kayak gitu lah mas. Ada kayak gitu lah mas. Itu karena emisi di dunia ini tuh udah terlalu berlebihan. Contohnya asap kendaraan tuh di mana-mana loh mas. Banyak sekali orang-orang tuh menggunakan kendaraan yang menyebabkan banyaknya karbon dioksida, yang mana itu bisa merusak lapisan ozon kita. Apabila lapisan ozon kita itu menipis, maka perubahan iklim juga akan signifikan. Efek sampingnya apa? Bencana alam, panas yang sangat-sangat panas, sehingga bahkan bisa kalau di kesehatan kita itu bisa berakibat ke heat stroke. Jadi kita bisa kena stroke tiba-tiba karena cuaca yang sangat-sangat panas. Terus habis itu juga hujan yang gak karuan sampai saat ini. Contohnya aja kita ambil contoh saudara kita yang di bagian Sumatera itu sedang mengalami banjir bandang secara tiba-tiba karena cuaca atau iklim yang kurang stabil ini. Kita itu fungsi kita di sini apa mas? Jadi fungsi kita itu untuk mengurangi emisi itu sendiri agar setidaknya lapisan ozon tadi itu tidak semakin menipis atau bahkan tidak hilang. Yang gimana caranya? Dari pemerintah dan dari PBB itu udah ada kasih solusi. Kita nih di Banjarmasin ada namanya Transbakula mas. Nah itu tuh disarankan kita tuh kalau kemana-mana naik itu, karena itu tuh minim emisinya, jadi kita bisa meminimalisir kendaraan-kendaraan yang asapnya banyak. Terus habis itu dengan naik itu juga banyak keuntungan-keuntungan yang kita rasakan. Jadi solusi itu dari pemerintah sudah memberikan, kita hanya perlu menjalankan. Itu arti dari climate action itu sendiri. Terus yang terakhir itu ada good health dan well-being. Jadi sebenarnya kan kesehatan dan kesejahteraan ini kan untuk semua ya, kita bermasyarakat. Jadi KBB itu pengennya good health dan well-being itu pengennya tuh merata ke semua orang, merata ke di orang-orang yang tempat aja, tapi itu juga di orang-orang yang ada kemudiannya juga untuk memastikan semua orang itu dapat layanan kesehatan itu yang sama, yang layak, juga kan ya, terus ada juga berdasarkan imunisasi dan juga menyediakan fasilitas kesehatan yang aman dan terjangkau. Nah, salah satu contoh dari good health dan well-being itu kan kesehatan, jadi itu bisa ngejamin kesehatannya itu merata, bukan untuk orang-orang yang berada aja, tapi untuk orang-orang yang memang juga kurang mampu. Baik mas, kalau dari mas sendiri apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau? Oke, baik mas, terima kasih sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan penjelasan tentang SDGs dari kami. Terima kasih banyak mas. Mas. Masih. Halo guys, perkenalkan. Apa deh? Kita dong. Nyam. Orang juga bingung kenapa kita pakai almet kalau udah jam 21.30 hari 10 Desember 2025 ya. Bapak gue udah nyari nyuruh pulang. Lama, ini ayam apa nih nggak tahu, ini lupa. Bapak udah dicari bapak, ayo cepet.